kita bikin sebuah kampanye lewat film festival yang biar orang itu ketika nonton mereka teredukasi anti korupsi tapi tidak merasa digurui. Gitu. Yang kedua, kenapa Palu? Karena Palu itu salah satunya ada finalis Akves di sini. Gitu. Di KPK itu nggak cuman penangkapan saja OTT gitu ya, tapi juga ada pendidikan. Salah satunya lewat media film kampanye kita. Megalis Podcast, persembahan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat datang di Megalit Podcast bersama saya Erwa Octavia, tentunya menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju. Dan kali ini spesial lagi nih Sobat Info, karena kita kedatangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang kedua. Halo, ini ada Mbak Soraya. Iya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, mungkin kita kenalan dulu ya sama Mbak Soraya. Dan mungkin bisa dijelaskan Mbak Soraya ini tugasnya di bidang apa atau di bagian mana? Silakan. Oke, thank you Mbak Erma ya. Mbak Erma, nama saya Soraya Sri Anggarawati, biasa dipanggil Soraya. Saat ini menjadi Project Leader Anti-Corruption Film Festival yang dilaksanakan di Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI gitu. Jadi teman-teman di KPK itu nggak cuman penangkapan saja OTT gitu ya, tapi juga ada pendidikan. Salah satunya lewat media film kampanye kita gitu. Jadi yang selama ini gambarannya kita soal KPK tuh waduh ngeri banget ya, soal penangkapan tentang korupsi, ternyata juga ada di bagian yang istilahnya anak muda banget gitu, apalagi soal film gitu kan yang kita minat bersama kayak gitu. Nah, mungkin ini kan bakalan ada film di Palu gitu ya dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sendiri soal yang Anti Corruption Films Festival. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan mungkin latar belakangnya kenapa diadakannya Akves ini dan kenapa Palu sebagai salah satu kota yang dikunjungi. Oke. Kenapa Akves gitu ya? Anti Corruption Film Festival itu sebenarnya sebuah eksibisi. Di situ ada diskusi juga, ada screening film, ada kompetisi film. Gitu. Jadi Akves ini kita bikin sebuah kampanye lewat film festival yang biar orang itu ketika nonton mereka teredukasi anti korupsi tapi tidak merasa digurui. Gitu. Jadi kita punya film banyak banget Mbak Erma, seru-seru filmnya, bisa ditonton di YouTube KPK gitu ya. Search aja Akves gitu. Itu bisa ditonton. Nah, itu pertama kenapa Akves? Orang seneng nonton. Jadi kita bikin film anti korupsi gitu. Yang kedua, kenapa Palu? Karena Palu itu salah satunya ada finalis Akves di sini. Gitu. Wah, ini boleh nggak sih di-spill namanya siapa? Namanya Muhammad Ifdal. Dia dari Sinekoci komunitas. Oh iya, tahu dong. Pasti Sobat Info juga pasti tahu semua tuh. Nah, dia filmnya itu judulnya Home Sweet Home. Mengangkat ketika tsunami dan gempa Palu waktu itu dijadikan ke film, dan itu adalah film anti korupsi yang menurut saya sampai sekarang masih relevan karena itu adalah anti korupsi di kebencanaan. Kira-kira gitu. Wah, ini menarik sekali ya, anti korupsi di kebencanaan. Karena memang di tahun 2018 kita di Sulawesi Tengah, khususnya di Palu, sekitaran Palu Sigi Donggala gitu ya, merasakan bagaimana kesakitan ya, musibah bencana, dan ini lumayan enak banget gitu kayak jadi mau dilihat gitu karena soal anti korupsi di bagian bencana. Nah, ini juga sebelum kita lebih jauh lagi ke movie day ini, mungkin bisa dijelaskan kalau sebenarnya di bagian Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi sebagai direktoratnya Mbak Soraya sendiri itu tugasnya apa aja sih? Wewenangnya apa aja gitu. Jadi wewenang kita itu adalah sosialisasi, mensosialisasikan dan mengkampanyekan nilai-nilai anti korupsi ke masyarakat. Gitu. Mediumnya apa? Kita punya mediumnya beda banyak banget. Jadi kita itu kalau Mbak Erma mungkin tahu ya di Diskominfo kita punya above the line, below the line, dan through the line. Gitu. Media above the line itu kita campaign di channel-channel sampai ke digital juga. Nah, kayak podcast kayak gini ini kan above the line kan. Nah, itu juga menjadi ranah tugas kita nih untuk bisa kampanye anti korupsi di above the line biar orang-orang masyarakat tahu. Sebenarnya anti korupsi itu seperti apa gitu kan. Kemudian ada below the line. Below the line itu seperti kegiatan nonton film
atau misalkan kita punya roadshow bus KPK, jadi punya bus gitu ya KPK keliling Indonesia sampai terakhir kemarin pernah ke Aceh, sekarang lagi ada di mau ke Bandung gitu. Jadi kita bener-bener keliling pakai bus itu, below the line. Jadi beneran kegiatan yang tatap muka dengan orang banyak gitu ya, ketemu through the line. Jadi itu kombinasi gitu kan antara yang kita lakukan misalkan kayak roadshow bus, terus kemudian kita juga live roadshow bus kegiatannya. Nah, ketika live itu adalah through the line karena below the line dan above the line, kira-kira itu. Jadi kita itu menargetkan awareness masyarakat tentang anti korupsi gitu. Selama ini kita selalu bilang korupsi itu hanya tindak pidana saja kan. Padahal perilaku koruptif juga banyak. Gitu. Perilaku koruptif salah satunya apa sih gitu kan sebenarnya? Nggak disiplin misalkan. Harusnya masuk kantor jam 8, masuknya jam 9 gitu misalkan. Kemudian apalagi sih nggak bertanggung jawab misalkan. Sesimpel anak sekolah aja minjem pulpen temennya nggak dikembalikan, itu adalah koruptif sebenarnya kan, perilaku koruptif, merugikan orang lain gitu. Sementara itulah yang kita awareness kan, kita sebarkan pesan-pesan itu ke masyarakat supaya pengen itu masyarakat berintegritas dan paham gitu. Ketika mereka tidak melakukan hal-hal koruptif, itu bisa kok kita membuat budaya Indonesia yang anti korupsi, dan kemudian nanti ke depannya ketika mereka menjadi pejabat dan sebagainya ya nggak bakal korupsi lagi. Betul, karena memang dari awalnya sudah dihilangkan gitu ya anti korupsi, perilaku koruptif di masa kecil ya. Karena memang ya kadang kita tidak sadar ataupun sadar, kayak kemarin yang sempat sebelumnya itu ada Mbak Bunga sama Pak Irsyad bilangnya kayak jangan biasakan yang benar, yang jangan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Jangan biasakan yang ya betul sekali. Dan itu memang harus betul-betul ditanamkan dari sejak kecil gitu ya, supaya pada saat kita anak-anak kita gitu sudah mungkin menjabat atau mungkin kerja di suatu perusahaan itu betul-betul tidak punya korupsi gitu ya, keinginan untuk korupsi kali ya. Betul. Nah, berarti ini pertama kali di bagiannya direkturnya Mbak Soraya datang ke Palu. Pertama kali kita ke Palu. Oke, tapi kalau salah satunya mungkin tujuannya kenapa di Palu, mungkin gara-gara satunya itu yang ada tadi ya, ada finalis dari Palu terus gitu kan. Itu kira-kira apa yang membuat Palu sebagai kenapa salah harus Palu satu? Gitu kan. Jadi ketika kita juga ada kolaborasi sama Kemendikbud bilang ke kita, salah satu komunitas film yang berkembang adalah Palu. Betul. Makanya kita kesini, dan ternyata di tahun ini juga SMK itu ada 3 SMK yang membuat jurusan khusus film dan TV. Jadi kita melihat bahwa perkembangan film dan TV di Palu ini sudah cukup baik gitu ya untuk berkembang. Maka KPK kesini pengennya sineas di sini yang suka bikin film, yang suka nonton film itu juga paham anti korupsi, yang kemudian mereka mau bikin film yang syarat nilai-nilai anti korupsi gitu. Betul. Gitu. Mungkin Mbak Erma pernah nggak sih nonton film-filmnya Ernest Prakasa gitu ya? Waktu itu Teka-Teki Tika pernah nonton nggak? Belum sih. Belum ya. Itu tuh sebenarnya tentang korupsi gitu. Nah, tapi Ernest itu punya value anti korupsinya. Nah, kita pengen value-value ini dianut sama teman-teman sineas yang di sini. Betul. Sehingga mereka ketika bikin film apapun filmnya itu ada nilai-nilai anti korupsi di sana. Betul. Kira-kira gitu. Jadi kita soft selling aja, Mbak. Jadi kalau misalkan anti korupsi tadi dilihatnya cuma penangkapan korupsi, saya korupsi ngambil duit itu gitu ya. di benak kita semua ya. Cuman ngambil duit aja korupsi. Banget Padahal gitu ya. enggak gitu loh. Korupsi tuh spektrumnya luas banget gitu. Nggak disiplin korupsi, nggak tepat waktu korupsi kayak gitu kan. Gitu kira-kira. Oke, nah ini juga mau informasi juga sama Mbak Soraya, karena memang di Palu itu lumayan sudah berkembang yang kayak Mbak Soraya bilang tadi, beberapa kali sebelum ini itu banyak sekali film-film festival yang diadakan, mulai dari SMK, bagian siswa, bahkan yang Sinekoci tadi itu memang mereka rajin gitu, rutin untuk melaksanakan film di Palu ini. Wow, ini keren sekali ya. Nah, untuk ini pertanyaan juga sih. Ini kan yang ke 1 dekade ya, karena 1 dekade di Anti Corruption Festival ini itu sudah diadakan di tahun 2013. Betul. Nah, apa yang istimewanya di tahun ini 1 dekade? Nah, yang istimewa banyak banget nih, Mbak Erma. Jadi di 1 dekade ini kita kompetisinya lebih banyak. Salah satunya kita punya Sinemaksi, Sinema Anti Korupsi. Sinemaksi ini adalah kompetisi screening film. Jadi teman-teman di Palu atau misalkan yang mendengarkan podcast ini gitu ya, bisa langsung submit ke akves.com. Di situ ada menu kompetisi Sinemaksi. Jadi teman-teman tinggal submit proposalnya, kira-kira seperti apa sih yang mau dilakukan gitu ya, film event seperti apa yang mau dilakukan gitu screeningnya. Nah, ketika sudah disubmit, itu nanti kita akan melihat uniqueness dari acara ini, kemudian siapa target pesertanya, berapa banyak, kemudian pesan apa atau tujuan apa, objektif apa yang ingin dicapai dari screening film ini. Filmnya nggak usah takut,
KPK udah punya 47 film anti korupsi. Jadi itu bisa di-screeningkan, nggak perlu takut sama hak cipta dan sebagainya karena itu semuanya sudah kami urus gitu ya. Dan kita akan danai Mbak Erma. Kalau untuk umum kita akan kasih 50 juta rupiah. Ya, sekali terserah mau kayak gimana screeningnya, tapi bikin proposalnya kita danai 50 juta rupiah. Kemudian ada juga nih kalau SMA, SMK atau sekolah gitu ya, institusi pendidikan mau bikin, kita danai juga 30 juta. Jadi di AFES 10 tahun ini kita punya banyak kompetisi. Salah satunya Sinemaxi. Kemudian kita punya juga film pendek fiksi. Jadi kalau punya film apa aja udah dibikin, submit aja ke AFES gitu. Sama cek aja akfes.com. Websitenya acffest.com, akfes.com gitu teman-teman. Di situ langsung klik aja di menu kompetisi. Itu di situ ada 6 kompetisi, kita punya banyak banget gitu. Nah, kemudian yang paling seru lagi, kalau misalkan terpilih menjadi finalis, misalkan film fiksi pendek terpilih gitu ya, sama kita punya animasi juga. Kita awarding di Bali bareng-bareng gitu. Jadi kita tenang aja, KPK yang akan biayain transportasi ke Bali, akomodasinya juga. Jadi kita senang-senang bareng gitu kan di sini. Nah, yang berbeda lagi di tahun ini sebenarnya adalah kita punya AFES regional. Wilayah timur, nah AFES regional kita bagi dua, ada kompetisinya. Wilayah timur sama wilayah Nusa Tenggara. Gitu. Kalau wilayah timur khusus Maluku, Maluku Utara dan Papua. Sama Mbak. Jadi kalau di AFES tadi ada 6, salah satunya adalah ide cerita. Proposal ide cerita. Kayak Mas Ifdal itu Sinekoci, 2019 yang lalu Mas Ifdal itu tinggal bikin proposal ide cerita aja. Kira-kira ide cerita yang mau diproduksi filmnya seperti apa? Gitu. Nah, ketika sudah bikin proposal ide cerita, submit ke AFES, nah kemudian kita biayai, danai untuk diproduksi filmnya. Nah, waktu itu Mas Ifdal tuh kayak gitu, maka terjadilah film Home Sweet Home gitu. Nah, sekarang masih berlangsungnya di yang AFES regional nih Mbak, yang Nusra, tapi yang timur sudah tutup, yang Papua, Maluku, Maluku Utara udah tutup. Kira-kira gitu yang berbeda. Jadi memang di satu dekade ini kita juga pengen meng-engage lagi itu ya, makanya kita movie day ke 10 daerah. Palu ini yang ke-8 Mbak, jadi kita udah dari Aceh, Medan gitu ya. Kemarin kita ada di Kupang sama di Sumbawa, sekarang kita di Palu, besok kita ke Singkawang dan Balikpapan. Jadi beneran semua wilayah Indonesia di 10 tahun ini kita datengin. Kita 10 juga ya? 10 daerah. Betul, satu dekade, 10 daerah movie day. Jadi kita datengin, kita ketemu sama komunitas film di sana. Biar apa? Biar kita makin dekat. Biar mereka juga kenal KPK. Jadi kan Mbak Erma aja tadi bilang KPK tuh serem gitu ya, nangkep. Tapi ternyata enggak kok, yang ketemu kayak kita, kayak aku gitu kan, dan teman-teman yang lain. Kira-kira gitu. Ya berarti memang nggak cuman pikirannya kita tuh jadi nggak takut, maksudnya bukan nggak takut sih, maksudnya kayak ternyata KPK juga bisa melakukan hal-hal yang disukai sama pemuda-pemuda gitu, masyarakat yang lebih usianya Gen Z kayak kita gitu kan. Jadi memang jangan berpikiran takut ya sama KPK Sobat Info, karena KPK itu chill kok orangnya, apalagi di bagiannya Mbak Soraya gitu. Direktorat Soskam dipanggil. Direktorat Soskam. Oke, Direktorat Soskam. Nah, ini juga menurutnya Mbak Soraya sendiri, ini lagi apa namanya Road Movie Day gitu kan. Nah, bagaimana tanggapannya Mbak Soraya sendiri terkait gimana sih ketertarikan masyarakat soal film, kenapa harus di film gitu? Apa alasannya gitu? Kenapa di film? Kenapa di film gitu ya? Jadi katanya Mbak Erma penelitiannya sebelumnya penonton film itu naik terus gitu. Makanya kita semakin banyak kan melihat ada platform OTT. Betul. On the top apa sih OTT tuh yang kayak mungkin tahu Netflix gitu ya, yang itu namanya platform TV, OTT. Gitu ya. Itu makin banyak. Jadi ternyata tren masyarakat ini yang kita lihat gitu. Ternyata suka nonton film, makin suka nih ternyata orang, maka kita masukkanlah si AFES ini gitu. Nah, kemudian Mbak Soraya, kalau misalnya pertanyaannya kan AFES ini bisa dinikmatin di mana? Di platform OTT pun udah ada. Di bioskop online udah ada. Udah ada di Genflix udah ada. Jadi teman-teman kalau punya bisa diakses gitu kira-kira Mbak. Jadi memang itu menjawab juga sih, orang suka nonton film, sehingga kita bikin campaign di film juga gitu. Selain jadi paham ini adalah anti korupsi, tapi ternyata juga ini menghibur gitu, mengedukasi gitu kan.
Dan filmnya nggak tentang tangkap tangan semua, Mbak, lucu-lucu. Ada film horor tapi komedi gitu. Iya. Okay, bahkan masalah kayak anak kebelet pup sama pipis gitu ya, ada filmnya juga. Malu saya kelepasan. Lihat aja, ada. Jadi berarti genre-nya juga bermacam-macam. Mulai dari horor, komedi, bahkan mungkin tadi juga dibilang animasi juga ada begitu ya. Animasi ada. Oke, berarti memang yang penting filmnya itu memang mengajarkan nilai tentang perilaku korupsi. Oke, wow, keren sekali. Nah, ini juga berarti bisa dilihat bagaimana antusiasnya masyarakat ternyata sangat luar biasa. Makanya tadi salah satu kampanyenya adalah membuat roadshow movie ini, begitu. Iya, betul. Oke, nah tapi sebelumnya selain roadshow movie ini, apakah ada mungkin program lain yang sasaran juga ke masyarakat pemuda selain di roadshow movie ini, Kak? Oke. Kalau Direktorat Soskam sendiri kita punya beberapa ya, ada banyak. Jadi yang pertama kalau tadi ngomongin above the line, memang kita sasaran target utamanya adalah pemuda. Karena kami yakin bahwa pemuda itu adalah pelurus bangsa gitu kan. Jadi yang bisa bikin gerakan, yang bisa buat perubahan, yang sudah paham dengan well educated gitu ya, sudah berpendidikan baik, itu bahkan pemuda gitu kan banyak. Betul. Yang masih bisa kita develop lah integritasnya gitu kan. Nah, pertama kita punya digital campaign. Digital campaign ini kita menyasar di media sosial gitu kan, media sosial, tapi kita juga ada aktivasinya namanya Insight. Inspirasi gaya hidup berintegritas. Seru kan? Tahun lalu kita undang Afgan, Deddy Kobuser, Habib Jafar gitu-gitu. Iya, jadi mereka yang viral di media sosial kita hadirkan gitu ya, agar masyarakat juga bertemu. Tapi apa ngomonginnya? Anti korupsi, Mbak Erma. Gitu. Jadi itu yang seru. Satu, digital campaign. Jadi tentang campaign ya kita ngomongin. Kemudian yang kedua kita punya roadshow bus anti korupsi. Yang tadi ya aku jelasin. Tapi ini spektrumnya lebih luas lagi. Dari anak TK sampai pejabat, sampai kepala daerah, ketua DPR daerah gitu ya, segala macam. Jadi kita bilangnya ini adalah mengedukasi dari PAUD sampai maut. Wah, iya kan, dari PAUD kan, dari TK gitu kan. Nah, itu roadshow KPK aja, dari senam, ibu-ibu ikut senam, ada lomba senam ibu-ibu, pokoknya meriah banget ya kalau misalkan udah datang ke daerah. Doain aja kita bisa ke Palu ya. Amin, kita tunggu sih. Karena jauh jalannya busnya kan, harus lewat laut. Iya, gitu. betul. Nah, itu roadshow bus. Kemudian yang ketiga kita punya Paku Integritas. Paku Integritas ini untuk para pejabat. Kita kasih tahu, ini loh nilai anti korupsi, supaya apa? Mereka punya komitmen. Ketika membangun instansinya atau daerahnya, mereka bisa punya komitmen anti korupsi. Nah, ini namanya Paku Anti Integritas yang ketiga. Kemudian ada juga Pariwara Anti Korupsi. Sebenarnya Sulawesi Tengah, Palu gitu ya. Kita ajak juga, Mbak. Yuk ikut yuk bareng ya campaign. Punya apa sih di medianya di Pemda gitu ya, di Pemda misalnya punya media luar ruang. Tempelin dong anti korupsi di sana pesannya gitu. Nah, itu tuh sebuah kompetisi juga untuk pemerintah daerah. Campaign bersama tentang anti korupsi. Nah, kita bikinin tuh kompetisinya namanya Pariwara Anti Korupsi. Yang keempat nih tadi ya. Tadi jadi pertama ada digital campaign, ada Insight yang tadi inspirasi gaya hidup berintegritas, roadshow bus KPK, Paku Integritas, Pariwara Anti Korupsi, kemudian ini ACFES, Anti-Corruption Film Festival. Kira-kira gitu. Ada 5 gede-gede semua, menyasarnya masyarakat. Asik-asik semua juga gitu ya. Semua. Jadi itu kalau misalkan ngomongin, kita punya 9 nilai anti korupsi. Pasti Mbak Bunga sama Irsyad juga udah bilang kan, yang Jumat bersepeda kakak. Iya betul, Jumat bersepeda kakak. Dan kita melihat bahwa Jumat bersepeda kakak ini spektrumnya sangat luas, Mbak Erma. Jadi ketika dibikin film, itu tidak terbatas anti korupsinya. Betul. Misalkan kita ngomongin tentang kerja keras deh gitu ya. Kerja keras itu kan bisa dilihat misalkan seorang anak yang sangat ingin berkuliah misalkan gitu. Akhirnya bekerja keras untuk membantu ibunya bisa kuliah segala macam. Itu kan film yang kalau di film itu akhirnya menggugah gitu kan. Emosinya dapat gitu. Jadi ya banyak gitu yang bisa dijadikan. Karena memang dari 9 nilai integritas anti korupsi itu sebenarnya bisa jadi ide juga kan. Bisa dikembangkan melalui film ini yang bakalan nanti dini. Nah, ini juga saya penasaran kalau misalkan itu kan tadi film-filmnya sudah dikumpulkan. Nah, mungkin dikasih reward yang dikasih sama para pembuat film dan juga film ini bakalan diapain sama KPK gitu. Penasaran banget sih. Penasaran ya. Jadi gini teman-teman, yang mau ikutan ACFES, kalau misalkan pertanyaannya gini, hak ciptanya ada di siapa? Hak ciptanya itu di filmmaker, Mbak Erma. KPK hanya punya hak siar gitu ya. Karena kita punya hak siar ini, maka film-film ini kita distribusikan. Kayak kemarin kita kerjasama sama bioskop keliling yang punya Kemendikbud, itu sampai ke daerah 3T.
Jadi nggak usah khawatir. Ini filmku nanti kalau udah jadi diapain? Apakah cuma disimpan gitu? Iya disimpan? Enggak dong, jelas enggak. Kita tadi digital campaign, kita blast di YouTube pakai ads. Gitu kan. Jadi kalau misalkan Mbak Erma pasti sering kan kalau ngeliat lagi YouTube tiba-tiba ada ads datang. Nah, itu tuh cuplikan-cuplikan film kita juga masuk ke situ. Ada. Gitu. Jadi orang bisa nonton, ya kan? Itu. Jadi kita udah taruh di YouTube, kita siarkan ke secara offline gitu ya, ke daerah-daerah 3T. Dan tentu saja nggak cuma itu, ketika lagi ada acara untuk sambil menunggu gitu ya, biasanya menunggu diputarkan. Jadi yang nonton tuh bukan lagi cuma anak muda, tapi bisa jadi sekelas pejabat, ketua DPRD, kepala daerah. Kemarin kami ke Tangerang sampai sekdanya di Tangerang juga nonton kayak gitu. Jadi banyak, tenang aja. Betul. Tapi memang sih kemarin waktu sebelumnya Mbak Bunga sama Pak Irsyad itu kan sempat buat sosialisasi begitu kan di sini, dan memang itu ada film yang diputar. Itu filmnya seru banget sih. Walaupun kayak cuman beberapa menit aja, tapi pesannya nyampe banget sih. Betul. Apa judulnya, masih inget nggak? Nggak ingat ya. Tapi tentang apa namanya, ini boleh ceritakan sedikit ya sih. Apa namanya, seorang pejabat ya. Terus dia lagi malam-malam di jam 2 malam, terus kayak lagi nulis angka buat ini, terus tiba-tiba pada saat dia tambah nilai 1, terus yang ininya tiba-tiba orang ada KPK-nya datang. Itu judulnya One Second. Itu film Akves. Wah, itu kayak One Second. Padahal nggak ngomong sama sekali, tapi pesannya nyampe banget ya. Nah itu seru banget sih sebenarnya. Nah, kalau dari filmmakernya sendiri, dari berarti seluruh Indonesia yang masuk ini sudah ada yang masuk final gitu, atau finalis yang masuk itu dari daerah mana aja kalau boleh tahu? Oh gitu. Finalis kita udah ada dari Aceh sampai Papua. Wow. Gitu. Jadi di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, hampir semua daerah ada gitu. Jadi kita sudah produksi 47 film ya. Wow, untuk yang proposal ini cerita itu. Jadi ini kompetisi nasional dikompetisikan, semua daerah di Indonesia bisa ikutan. Kita sudah 47 film. Kemudian proses saat ini pada lagi nunggu nih Mbak sebenarnya. Kita lagi proses kurasi dan kita sebentar lagi akan mengumumkan 20 finalis untuk kita ajak untuk babak pitching. Jadi Mbak Erma, satu hal di Akves ini, ketika kita masuk ke Akves, maka komunitas di daerah itu bisa langsung sharing sama sineas nasional. Kita waktu itu mentornya punya Jujur Pranantio yang bikin Petualangan Sherina, scriptwriternya Petualangan Sherina sama Ada Apa Dengan Cinta, itu Pak Jujur. Kemudian ada juga Irfan Ramli yang nulis Surat dari Praha atau Filosofi Kopi, itu juga. Jadi itu mentor-mentornya. Makanya kenapa Mbak Erma tadi bilang One Second seru karena memang kita langsung mentoringnya sama sineas nasional. Wah, jadi nggak kaleng-kaleng gitu ya Mbak. Kaleng-kaleng tentu saja. Dan filmnya juga lucu-lucu, bagus-bagus. Bisa ditonton. Berarti mungkin juga bisa dijelaskan bentuk-bentuk kegiatan selain tadi ada yang screening film, terus ada beberapa kegiatan lain. Ada apa aja di kegiatan, di bentuk-bentuk kegiatannya di yang Akves kali ini? Akves kali ini ada 9. Banyak banget ya. Ada banyak banget. Pertama kita ada kegiatan launching dulu kemarin, udah ada kan. Kemudian kita ada webinar. Jadi kalau misalkan belum pernah bikin film, kita ada webinarnya, jadi ngajarin dulu. Betul. Ya kan? Itu dari awal gitu ya. Dari awal webinar. Terus kompetisi. Yang tadi aku bilang ada 6 kompetisi. Banyak kan kompetisinya gitu. Langsung cek akves.com. Akves.com ya. Langsung cek akves.com. Kompetisi yang ketiga. Kemudian ada community gathering. Kemudian kita juga punya kolaborasi bareng kementerian yang tadi. Bioskop keliling dan sebagainya gitu kan. Kemudian kita nanti ada movie camp. Jadi ketika terpilih, kita akan produksi 9 film tahun ini dari proposal ide cerita ini. Yang film pendek ya, Mbak Erma ya. Kita akan produksi 9, nanti akan dimentorin di movie camp ini. Gitu. Jadi kita punya movie camp. Jadi kayak sebuah lab gitulah ya. Jadi skripnya gimana, kita development gitu. Jadi jangan khawatir, kayaknya skripnya kurang oke deh. Tenang aja, nanti ada mentornya. Gitu, mentornya yang akan ngebantuin kita untuk mendevelop memperbaiki skripnya. Terus movie camp. Kemudian kita juga punya online screening. Nih, ke-8 ya kayaknya ya. Udah banyak ya, ke-8 nih. Ada online screening. Jadi film-filmnya nanti kan pasti penasaran. Yang menang filmnya kayak gimana sih finalisnya kita tayangkan. Tapi di YouTube. Gitu, di YouTube aja. Nanti kita ada di November akhir. Nah, kemudian kita ada International Workshop on Film di Bali. Gitu. Jadi kita akan ada juga Asian Pack. Asian Pack itu Southeast Asian gitu, negara-negara kita punya Against Corruption. Jadi ini kayak Asian Parties Against Corruption, komunitas sebenarnya, tapi isinya adalah 10 negara, KPK-nya di ASEAN. Kita kerja sama mereka buat bikin workshop on film sama screening film-film anti korupsi di negara mereka.
gitu. Jadi kita pengen kasih tahu nih ke 10 negara ASEAN ini, KPK tuh di Indonesia punya Anti Corruption Film Festival loh. Gitu. Ini film-filmnya bagus-bagus. Kalian punya nggak film yang serupa? Yuk nonton bareng. Itulah tadi. Jadi kita nonton screening, international screening itu yang di International ASEAN Pack di Bali ya, November. Terakhir Awarding Night. Jadi semuanya udah punya film, ajang penghargaannya di Awarding Night di Bali. Wah, betul-betul gitu. Mulai dari diajarkan sampai dapat penghargaan. Wah, jadi memang terstruktur ya ininya pembinaan dari KPK sendiri terkait filmmaker gitu ya. Dan itu salah satu menghargai juga dan juga ikut membantu sebagai wadah untuk teman-teman yang di bagian sutradara atau pembuat naskah film itu bisa berkembang lagi. Betul. Apalagi dimentori sama yang nasional. Iya, wow, itu keren sekali. Nasionalnya kaleng-kaleng banget ya. Karena film-filmnya juga luar biasa dan betul-betul viral juga di Indonesia. Nah, ini juga mungkin bisa dijelaskan sebenarnya tujuan awalnya adanya Akfest ini salah satunya, dan juga apakah akan ada lagi di Palu gitu ya. Harapannya sih ada ya setiap tahun disinggahi sama KPK supaya bisa lebih dekat lagi teman-teman di Palu dengan KPK dan itu bisa membuat nilai-nilai anti koruptif itu berkembang. Oke. Kenapa kalau Akfest harus ada Akfest? Mungkin aku jawabnya 2 ya, Mbak. Pertama, kita butuh media untuk aware sebagai media untuk pemancar lah ya kira-kira anti korupsi lewat film. Pertama, selain asik, mengedukasi dan orang mengubah emosi, senang nontonnya. Yang kedua, kita mau menggait sineas supaya mereka tetap anti korupsi gitu. Mau ada di gerbong jalan anti korupsi nih bareng. Yang benar gitu ya. Iya benar, 2 aja. Itu aja. Pertama, kita butuh medium film untuk menyebarkan pesan anti korupsi. Yang kedua, kita pengen engage sineas buat mereka nanti ke depannya bikin film anti korupsi yang tadi saya bilang. Gitu. Jadi itulah kenapa 2 dulu tujuan Akfest. 10 tahun kita buat gitu ya. Kalau ditanya kan dampaknya terus gimana sampai saat ini gitu ya. Dampaknya apa gitu. Paling gampang kita lihat dampak numbers pasti, angka gitu kan. Di KPK ketika kompetisi nggak pernah kita dapat yang submit ide cerita itu di bawah 500. Wow. Pasti 500 proposal. Kalau orang susah ya bikin kompetisi film gitu ya yang masuk dikit, animasi kita atau film pendek kita yang masuk pasti itu ratusan, Mbak. Gitu, karena Akfest ini sudah terkenal juga gitu, misalkan ke masyarakat di Indonesia ini, di para sineas sudah terkenal gitu. Jadi mereka mau submit. Pertama itu. Yang kedua, ketika nonton kita bisa ngeliat orang itu tergugah gitu, ketawa, emosinya dapat, akhirnya paham, oh ini nggak boleh ya ternyata, oh ini anti korupsi gitu kan. Sesimpel kita punya di 2022 lalu dari Pontianak, nama filmnya Titip Sendal. Dia cuma ceritain kalau misalkan antri nitip sendalnya. Itu kan koruptif ya. Dan akhirnya mereka ribut lah di situ. Akhirnya ribut karena itu di Pontianak ada sungai gitu ya. Mereka semuanya akhirnya berenang di sungai itu nyeblos karena ribut. Siapa sendal duluan katanya gitu kan. Itu kan anti korupsi yang sebenarnya lucu, menarik dan menyenangkan ya. Tapi pesannya tetap sampai gitu ya. Tetap sampai gitu. Jadi kalau misalkan mau di Palu lagi, kayaknya sebenarnya agak berat ya Mbak Erma ya, kecuali teman-teman. Ada lagi finalis di Palu. Kita bisa nih kesini lagi. Bisa sih kayaknya. Karena soalnya Indonesia filmmaker di Palu. luas. Betul. Tapi semoga di tahun-tahun selanjutnya finalis di Palu masuk lagi gitu ya. Amin. Teman-teman di Palu bisa ikut bergabung juga di KPK untuk membuat film yang anti koruptif. Nah, terakhir mungkin harapannya dari adanya Akfest ini sendiri dan juga bagi masyarakat Sulawesi Tengah, teman-teman semuanya yang pemuda-pemuda apalagi pembuat film itu apa harapannya dari Mbak Soraya sendiri? Harapannya sebenarnya Anti Corruption Film Festival ini bisa menjadi sebuah gerakan, gerakan anti korupsi di bidang film. Jadi kita bergerak bersama-sama untuk kita ada di sebuah barisan anti korupsi untuk membebaskan Indonesia dari korupsi melalui apa, kita punya karyanya apa, film. Gitu. Jadi kita pengen para sineas atau pecinta film atau misalkan komunitas yang ada di Sulawesi Tengah yang mendengarkan podcast ini gitu ya. Ayo kita bareng-bareng kita sebarkan lagi di pesan anti korupsi ini. Kita lebih berani lagi untuk menghadapi yang ada koruptif, misalkan perilaku koruptif pejabat atau misalkan kasus korupsi. Ayo kalau misalkan berani kita bersama-sama berkomunitas, kita bikin karya filmnya, kita kritik di sana gitu kan harapannya. Kemudian kita semua juga bisa menyuarakan anti korupsi itu. Gitu, lebih banyak lagi kita sebarkan pesan anti korupsi ke masyarakat. Kemudian kita bikin filmnya, bikinlah sebuah karya yang memang menyuarakan anti korupsi.
menyuarakan kebenaran gitu ya, supaya ya kedepannya Indonesia bebas dari korupsi. Kira-kira gitu sih. Dan itu harapannya semua Indonesia, apalagi Sulawesi Tengah bebas dari yang namanya korupsi. Nah, mungkin juga bisa disampaikan tadi media sosialnya, mungkin website yang bisa dikunjungi sama teman-teman yang ada di Palu untuk bisa mengakses dari direktoratnya Mbak Soraya sendiri. Kita punya 4 ya. 4. Pertama ada website akfest.com, acffest.com. Jadi Anti-Corruption Film Festival, F-nya yang 2 ya. Akfest.com website pertama. Kemudian ada Instagram. Instagramnya apa tuh? Instagramnya akfest.kpk. Jangan lupa di follow. acffest.kpk. Jangan lupa follow, Mbak Irma juga follow, teman-teman di sini juga follow semuanya. Jangan lupa Akfest KPK yang kedua. Kemudian kalau mau nonton YouTube-nya, nonton film Akfest bisa di YouTube KPK, KPK RI atau ACLC KPK. ACLC KPK. Wah, saya juga kayaknya harus nulis gitu ya. Iya, ACLC KPK. Terus yang keempat kita punya Instagram, Twitter semuanya sama akfest.kpk gitu. Tapi kita juga mengharapkan teman-teman buat follow nih satu lagi. Apa tuh? Instagram aclc.kpk. ACLC. Karena di situ edukasi Mbak Irma. Semua tentang edukasi ada di situ. Jadi follow 5 tadi ya. Pertama, kalau mau tahu lebih lanjut tentang Akfest, kunjungi akfest.com, websitenya. Kalau mau nonton filmnya ada di YouTube. Semuanya ada ya di situ. Ada semua. Aduh, habis ini saya langsung lihat sih filmnya. Ketik aja langsung di search YouTube ya, Akfest KPK gitu, nanti ketemu playlistnya. Itu nonton semua. Lucu-lucu banget filmnya. Bagus-bagus itu. Ya, itu YouTube. Kemudian ada Instagramnya dari ACLC ya. Instagram Akfest dulu, akfest.kpk. Kemudian ada juga Instagramnya ACLC. ACLC ya. Jadi ada siap. 4 aja. Sobat Info jangan lupa di follow juga, dan juga kalau misalkan pengen tanya atau pengen tahu informasi soal KPK, apalagi di di ACLC gitu ya, Akfest ini bisa langsung di website ya. So, semoga informasi tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua, Sobat Info, dan semoga bisa berkunjung lagi KPK ya. Harapannya sih walaupun katanya tadi lumayan berat. Tapi semoga bisa diharapannya film filmmaker, terutama juga anak-anak muda itu bisa mengembangkan karyanya dan juga memasukkan nilai-nilai anti koruptif di setiap karyanya, semoga, dan akhirnya kita di 2045 bisa menjadi Indonesia yang emas. So, terima kasih banyak Mbak Soraya sudah hadir di Megalis Podcast. Sampai jumpa lagi, semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih buat info. Bye. Thank you.